wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini lagi presentasi sama guru yang sebelumnya. Belum. Itu ada yang bilang enggak? Belum. Udah belum? Belum. Katanya tadi udah. Udah di absen. Udah di absen. Ada yang ikut AIN BK? Berapa orang? 8. Untuk melatih fokus kita SD dulu ya. Jadi SD dulu. Kalau ibu bilang satu, kalian tepuk. Kalau ibu bilang pagi, kalian satu kali. Kalau ibu bilang siang, 2 kali. Kalau apa? Ya tepuk. Paham? Paham. Pagi, siang, pagi, malam. Ulangi satu kali lagi biar fokus. Pagi, malam. Satu kali lagi ya, ulangi satu kali Makan lagi. khusus. Pagi, malam, pagi, siang, malam. Oke, udah bagus. Kemarin sama Bu Dini belajar apa? Kemarin sudah belajar zat atau nutrien ya. Zat apa? Zat aditif. Kalau zat aditif kemarin dijelasin apa? Aditif. Kalau zat aditif itu zat yang beracun, sedangkan zat aditif itu zat yang ditambahkan ke makanan ya. Untuk hari ini kita belajar mengenai sistem pencernaan. Kalian tahu nggak sih sistem pencernaan itu apa? Apa sistem pencernaan? Nggak tahu? Oke, apa yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya? Makanan akan dicerna oleh tubuh. Pencernaan makanan itu dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi ini dibantu oleh enzim yang ada di dalam tubuh kita, sedangkan pencernaan mekanik ini merupakan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, biasanya terjadi di mulut serta di lambung. Itu biasanya melibatkan otot-otot di dalam tubuh. Untuk selanjutnya itu makanan yang kita makan pertama masuk ke dalam apa? Mulut. Dari mulut ini ada pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Jadi pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim yang namanya enzim amilase. Sedangkan pencernaan mekanik itu dibantu oleh apa? Yang bergerak di mulut. Kalau makan gigi ya, dibantu oleh gigi dan otot-otot mulut. Jadi enzim amilase itu merupakan enzim yang berfungsi memecah pati, mengubah tepung menjadi gula. Nah, dari mulut itu kemudian makanan akan bergerak menuju kerongkongan. Di kerongkongan itu terdapat ini otot-otot yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Jadi dari mulut makanan akan berlanjut ke kerongkongan. Dari kerongkongan makanan akan menuju ke lambung, ya benar. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Di lambung ini terdapat tiga enzim. Yang pertama ada enzim pepsin. Itu mengubah protein menjadi asam amino. Ada juga enzim renin, juga HCl. Kalau HCl itu merupakan enzim yang berfungsi untuk menawarkan racun di dalam tubuh. Jadi misalnya ada makanan yang memiliki zat-zat racun, kemudian dicerna oleh lambung. Nah, oleh HCl ini akan dibersihkan. Paham nggak? Selanjutnya dari lambung makanan dilanjutkan ke usus halus. Di usus halus makanan akan diserap nutrisi-nutrisinya. Jadi penyerapan nutrisi makanan yang kita makan itu terjadi di usus halus.
Nah, di sekitar lambung ini ada saluran-saluran. Yang pertama itu ada hati. Hati ya tadi di mana? Di sini. Di sini. Di atas ya ini yang marun itu. Nah, hati ini membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah itu, empedu akan disimpan di dalam kantung empedu dan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Nah, di sisi bawah ini terdapat saluran yang namanya pankreas, di mana pankreas ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang berfungsi mencerna karbohidrat, protein, dan juga lemak. Habis dari usus halus, makanan bakal lanjut kemana nih? Tahu nggak? Belum baca? Bukan, belum. Usus besar. Betul. Makanan itu dari usus halus itu menuju ke usus besar. Jadi di usus besar ini merupakan saluran yang menyimpan zat sisa yang sudah tidak dicerna oleh tubuh. Biasanya itu berbentuk biji-bijian atau serat-serat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Di usus besar ini juga mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Vitamin K itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu vitamin K fungsinya untuk apa? Vitamin K itu berfungsi untuk membantu kita ketika kita terluka. Misalnya kulit kita kena goresan nih, terus supaya tertutup kembali dan menjadi kulit normal, vitamin K ini akan membentuk benang-benang fibrinogen sehingga luka kita tertutup dan sembuh. Dari usus besar, makanan akan berlanjut ke saluran yang namanya rektum. Di rektum ini zat-zat sisa ini sudah terbentuk menjadi tinja atau feses. Jadi sebelum dikeluarkan, kotoran-kotoran dalam tubuh ini akan ditampung melalui saluran yang namanya rektum, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Coba tadi salurannya apa aja? Yang pertama ketika kita makan, mulut, terus hambung, terus kecil, besar ya, alias besar, anus. Sebelum anus disambung di rektum, ya betul. Untuk selanjutnya mungkin berkelompok, yang kelompok kemarin masih ingat nggak? Masih ingat apa enggak? Atau berhitung aja ya? Saya kemarin belum dapat kelompok, saya Belum dapat kelompok, gabung ke kelompok yang lain gitu. Oke, kelompokan sekarang. Yes. Yang kemarin. Nanti kalau kelompok yang Ini yang sekarang sih. Untuk mengeluarkan Sudah selesai Yun? Sudah. Itu yang pertama udah selesai? Oke, kalau karena sudah selesai, salah satu perwakilan kelompok
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan nomor 1 melakukan mulut punya makanan. Fungsi untuk punya makanan sama enggak jawabannya? Sama. Oke, lanjut, benar. 2. Esophagus berfungsi untuk membawa makanan ke saluran cerna. Ada yang berbeda jawabannya untuk esophagus fungsinya apa? Coba kalau ini esophagus fungsinya apa? Membawa udara ke paru-paru serta satu saluran nada. Kurang tepat ya, yang tepat kalau ini membawa makanan menuju ke lambung. Lanjut. 3. Lambung berfungsi untuk mencerna secara mekanik dan kimiawi. Benar semuanya? Mekanik dan kimiawi. Kimiawinya oleh apa? Oleh enzim. Harus berfungsi sebagai tempat yang proses pencernaan kimiawi. Jadi untuk khusus halus itu berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan untuk tubuh. Lanjut. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air. Di usus besar penyerapan air yang sudah tidak berguna untuk tubuh, juga untuk menyimpan zat-zat yang sudah tidak dapat diserap oleh tubuh. Rektum berfungsi untuk memakan sisa-sisa makanan menjadi bentuk padat. Jadi rektum itu menyimpan zat sisa sebelum dikeluarkan melalui anus. Tuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat temennya. Oke, terima kasih. Itu yang KPD-nya boleh kalian bawa untuk belajar karena pertemuan berikutnya kalian akan ulangan harian. Ulangan harian mengenai materi makanan sama zat teman-teman yang tadi dipelajari ya. Materinya nanti juga akan kirim ke Bu Lasri, PPP-nya buat kalian belajar. Mungkin ada yang mau nyimpulin pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Apa? Coba kesimpulannya. Ya, pencernaan apa? Coba simpulkan sama pencernaan apa aja? Dari apa? Dari mulut, Kemudian mulut juga. Terus? lambung, halus, Terus? besar. Pahit nggak? Oke, terima kasih. Ada yang ingin menyampaikan pesan-pesan pembelajaran di pagi hari ini? Mungkin siapa lagi? Pesan-pesannya? Nggak ada? Sangat menyenangkan. Oke, sama lagi, mau lagi, yuk. Apa? Baik aja? Oke. Oke, terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk pertemuan besok ulangannya itu ada 20 soal. Sebelum